Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnah Dr. Abi Huda. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah di Jumat pagi ini kita kembali diizinkan oleh Allah untuk mendekat kepada mereka aulia kekasihnya, ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, upaya kita yang sedikit, yang kecil ini, ya, membuahkan hasil dengan minimal mahabbah kita dengan mereka kaum salihin, lebih-lebih mereka memandang kita, ya, lebih-lebih mereka mengenal kita, sehingga kelak kita mengharap syafaat mereka kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau melanjutkan dalam wasiatnya, ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa qala ba'du salihin li ba'dil abdal. Ada hadirin sebagian kaum salihin itu minta nasihat kepada para wali abdal di zamannya dengan mengatakan, arsyidni ila amalin ajid qalbi fihi ma Allah ala dawam. Ini pertanyaan yang besar sekali. Pertanyaan yang dahsyat sekali. Ya, salah seorang soleh ini tanya kepada wali, ya wali Allah, tunjukkan kepada saya. Karena mereka ini orang yang sudah sampai. Ya, misal ada orang pernah sampai Surabaya, kita tanya kepada beliau, Pak, jalan Surabaya ini lewat mana? Kan gitu. Ini para aulia, mereka ya sampai pada kedekatan rahmat Allah. Sehingga orang soleh ini tanya, tunjukkan kepada saya, kepada satu amalan yang kalau saya amalkan, maka hati saya itu, ya, akan selalu bersama Allah, selalu. Maka nomor satu dijawab oleh wali tersebut, faqala la tandur ilal khalaq. Ya, kamu jangan terlalu banyak memperhatikan makhluk. Fa innan nadhara ilaihim dzulmah. Karena memandang kepada makhluk itu, memperhatikan kepada makhluk itu sebuah kegelapan. Ajib. Ya apa? Maksudnya tidak melihat lah, nabrak semua. Nah, yang dimaksud di sini adalah apa? Melihat mereka, ya, dengan memperhatikan apa yang ada pada mereka. Secara umum, terlebih hadirin, yaitu dengan melihat al-fusak atau ahli maksiat atau orang yang fasik. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau pun mengatakan apa? Musyahadatul ma'siyah wa fusak ala dawam tuzilu ala qalbika karahiyatal ma'siyah. Jadi menyaksikan, melihat, memandang kemaksiatan, ya, ada orang lagi minum minuman keras dilihat terus, ada maksiat dilihat, ya, kemudian melihat pelaku kemaksiatan, itu kata beliau apa? Bisa mengikis dalam hatimu rasa kebencian terhadap perbuatan maksiat. Jadi orang yang pada aslinya mungkin apa? Berat baginya untuk bermaksiat tadi itu, tapi karena dia terus-menerus menyaksikan itu, orang fasik terus yang dilihat misalnya, maka itu kata beliau lama-lama akan mengikis kebencian apa? Terhadap maksiat. Lama-lama maksiat itu jadi hal yang biasa saja. Falidzalik kata beliau, maka dari itu tahunu alik maksiatul ghibah, akan menjadi ringan atas dirimu kemaksiatan ngerasani. Nah, ngerasani dulu awalnya terasa berat, ya, tapi terus melihat orang gosip, mendengar orang gosip, lama-lama dia yang ngegosip. Ya, lama-lama lisan yang apa? Lisan yang dipakai buat ngegosip, dia sendiri yang melakukan. La tandur ilal khalaq, jangan pandang kepada makhluk, kata beliau. Karena memandang, memperhatikan mereka ini apa? Sebuah kegelapan. Wallah, apalagi di zaman sekarang ya hadirin, luar biasa. Ya, luar biasa. Bahkan bukan hanya kita sebagai masyarakat awam, bahkan mereka yang dinisbatkan kepada dirinya itu apa? Ilmu. Yang dinisbatkan kepada diri mereka kesolehan. Ternyata ada di antaranya yang nggak bisa kita jadikan penuntun kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ini pelaku-pelaku preman misalnya. Atau misalnya justru ini pelaku-pelaku kemaksiatan namun dibungkus dengan bungkus apa?
bungkus ilmu secara zahir. Sehingga banyak orang di zaman ini itu apa? Hayron, yaitu kebingungan, zulmah, gelap, nggak jelas. Nah, sehingga seperti zaman yang demikian, yang membimbing kita menuju Allah adalah Al-Quran, hadis Nabi, dan para ulama yang memiliki sanad bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, orang mau berbicara seperti apapun, ya itu terserah mereka. Bicara A, B, C, D, E, yang penting depan kita Al-Quran, dengan depan kita apa? Hadis, depan kita adalah para salaf soleh, yang betul-betul soleh, dalam arti takut sama Allah Ta'ala. Kata Imam Al-Haddad sendiri, beliau menyatakan apa? Walzam kitaballahi wa taba' sunnatan wa qad hadakallahu bil aslafi. Lazimi Al-Quran, ikuti hadis, dan ikutilah mereka para salaf soleh. Selain itu sudah tidak perlu kita lihat apa berlebihan. Nah, kata beliau, kata orang tadi itu dibilang apa? Jangan perhatian kepada makhluk. Maka dijawab, faqala la astati, lu tidak bisa ya wali Allah. Bagaimana mungkin saya nggak perhatikan makhluk? Oke, faqala lahu, ya wis. Kalau tidak memperhatikan, kamu tidak bisa, minimal latas makalamahum. Jangan banyak mendengar ucapannya makhluk. Fa inna sama'ahu qaswah. Karena mendengar daripada ucapan makhluk itu, memperhatikan apa komentar mereka, apa ucapan mereka, ungkapan mereka, hadza qaswah, kata wali tersebut, adalah kekerasan di dalam hati. Bikin hati itu keras. Ini kita lihat di zaman sekarang, ya. Yang mana di zaman dulu itu sepreman-premannya preman. Wah, itu kalau bersama di hadapannya ustadz, di hadapannya seorang kiai. Ustadz dalam artian bukan ustadz abal-abal ya, ustadz betul-betul. Ustadz tuh dulu hadirin rahimakumullah, ustadz tuh lakop ustadz itu betul-betul orang yang takut sama Allah Ta'ala, yang berilmu betul. Preman-preman tuh zaman dulu kalau minum-minuman keras, ada kiai, wah takut sekali. Takut sekali. Disembunyikan, dibuang minuman tadi itu. Ya. Sekarang bukan lagi dibuang, terang-terangan. Ada kalanya ditentang tadi itu kiainya, ulamanya. Nah, sehingga itu pun akhirnya juga menjalar kepada komentar mereka kepada para ulama, ya, ucapan mereka kepada ulama. Maka kata beliau, alatas makalah tidak usah didengar. Ucapan mereka itu tidak usah didengar. Karena mayalfadu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang itu melafadzkan satu kata pun kecuali dicatat oleh malaikat raqib atid. Wis, mereka mau berbicara seperti apapun, yes, itu bainahu wa bainallah. Masalah antara dia dengan Allah Ta'ala. Jangan, tidak perlu kita sering untuk mendengar, menyimak. Termasuk di zaman sekarang berarti apa? Ya membaca komen-komen tadi itu. Tidak perlu. Kenapa? Bikin hati keras. Ya, bikin hati keras. Dijawab oleh orang tersebut, faqala la aku ala dzalik. Waduh, kalau tidak mendengarkan banyak daripada omongan orang, saya belum mampu. Bagaimana? Dijawab lagi, ya wis. Kalau kamu tidak melihat, tidak bisa, tidak mendengar, tidak melihat, tidak mendengar, ini bukan berarti sama sekali, ya. Yang dimaksud apa? Mendalam, melihat memperhatikan tingkah laku mereka. Mendalam, selalu menyimak, menelusuri ungkapan-ungkapan mereka. Anda nggak perlu. Ya wis, nih gitu, la tu'amilhum fa inna mu'amalatuhum wahsyah. Jangan banyak berinteraksi dengan mereka, secukupnya. Apa yang menjadi manfaat, apa yang menjadi kebaikan, apa yang bisa kamu bantu kepada mereka, bantu. Apa yang bisa kamu berikan kepada mereka, beri, tapi nggak usah terlalu panjang. Wis. Kenapa? Karena muamalah bersama mereka terlalu dalam, itu sebuah kegelisahan. Dijawab, kaifa wa ana bain adhurim, loh. Bagaimana tidak bermuamalah dengan mereka manusia? Lah saya ini hidup bersama mereka. Dijawab seperti itu. Faqala, ya wis, nek kamu nggak bisa membatasi, kamu tetap selalu berinteraksi 24 jam bersama mereka, minimal. La taskun ilaihim wa ta'nas bihim. Jangan kamu selalu merasa tentram, merasa
santai, merasa rileks betul ya ketika hanya bersama makhluk saja. Dalam artian justru perlarian daripada Allah adalah ketenangan bersama makhluk, padahal ketenangan hanya bersama Allah. Faqala, baru orang soleh ini mengatakan apa? Hadza asala, ini mudah-mudahan saya bisa nih. Ya, kalau yang tidak sampai apa? Tidak sampai merasa terlena muamalah dengan makhluk, ya mungkin ini bisa saya lakukan. Nah, ketika mendengar jawaban itu, faqala lahu, maka wali ini mengatakan, ya hadza, fulan, kamu tadi tanya kepada saya cara supaya hatimu ini selalu bersama Allah, tapi tandur ilal ghafilin, kamu tak bilangi jangan banyak memperhatikan orang, kamu selalu melihat orang-orang yang ghaflah. Tandur ilal ghafilin wa tasma' kalamal khatiin, kamu selalu memperhatikan, mendengar kalam-kalam daripada orang-orang yang keliru. Wa tu'amil al-battalin, kamu selalu bermuamalah kepada mereka yang mengajak kamu bermalas-malasan kepada Allah. Ya kan tadi dikatakan apa? Jangan banyak kumpul. Kamu dikumpul nih serba salah. Mau ke masjid, enggak usah. Ya, mau ikut ngaji, enggak usah. Mau beramal balik, enggak usah. Kamu muamalah bersama orang yang malas. Mendengar, melihat, mendengar, bermuamalah bersama mereka. Wa turid anta jida qalbak ma Allah ala dawam. Nah, tapi dengan demikian kamu masih berharap untuk selalu hatimu ini bersama Allah selalu, tidak mungkin. Sehingga hadirin rahimakumullah, kesimpulannya, naam, kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai manusia, kita tentu melihat, mendengar, bermuamalah dengan mereka. Namun ini yang dimaksud oleh beliau adalah bagaimana tetap kita memprioritaskan Allah, dalam artian apa? Setiap pandangan, pendengaran, muamalah kita, semata-mata kita usahakan semaksimal mungkin. Kita manusia lemah ya, bukan malaikat. Teman, semaksimal mungkin dengan apa yang sekiranya menguntungkan kita dunia akhirat dan tidak merugikan kita dunia akhirat. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.